Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ahwata Fani, perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang bacaan umum teks dalam suatu terjemah. Perlu kita ketahui bahwasanya terjemah itu melalui beberapa tahapan-tahapan. Cuma tahapan tersebut salah satunya adalah bersifat struktural dan integratif. Apabila orang sudah mencapai tahapan tersebut, maksudnya itu orang yang sudah mampu menerjemahkan secara struktural dan integratif, dia tidak perlu lagi yang namanya berpikir keras untuk mencari sebuah terjemah. Misalkan dia itu sudah mencakup dua peran penulis dan peran membaca. Maka dari itu biasanya kalau kita lihat orang-orang yang ahli dalam menerjemahkan suatu bahasa, dia tidak perlu lagi yang buka kamus dan lain sebagainya. Dia hanya perlu mendengar dan mencatat, maka makna dari sebuah terjemah itu sudah tersalurkan. Dan perlu kita ketahui juga, terjemah yang bagus itu adalah terjemah yang tepat, yang akurat dalam sasaran bahasa, dalam bahasa sasaran. Maksudnya itu wajar dalam bahasa sasaran. Maka dari itu, bahasa kita menerjemahkan suatu bahasa itu tidak sesimpel mengotak-atik kata. Apabila hanya sekadar sesimpel mengotak-atik kata dengan kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arab, ataupun bahasa Inggris, bahasa Arab, itu sudah cukup. Akan tetapi yang diinginkan itu bukan hanya mengotak-atik kata. Yang diinginkan adalah ketepatan sasaran dalam suatu bahasa. Maksudnya itu tidak terpaku dengan satu kata tersebut. Kita harus melihat dulu kondisi dan lain sebagainya. Maka dari itu, contoh tadi kan, orang yang ahli dalam sebuah bahasa, dalam menerjemahkan bahasa, mereka tidak perlu lagi berpikir keras, buka kamus dan lain sebagainya. Mereka hanya perlu menulis dan mendengar. Dia sudah dapat sasaran dari makna bahasa tersebut. Cukup sampai di sini. Untuk prosesnya bisa dilanjutkan oleh saudara Akhina Abdul Hadi. Penerjemahan ke dalam bahasa terjemah. Proses penerjemahan adalah langkah-langkah yang dilakukan penerjemah untuk menerjemahkan bahasa yang akan diterjemahkannya. Banyak sekali pandangan yang menyatakan bahwa penerjemahan hanya melibatkan kegiatan mengganti kata-kata dalam suatu bahasa dengan kata-kata lain dalam bahasa lain. Barangkali merupakan pendapat umum yang dipercayai kebanyakan masyarakat. Pandangan seperti itu tentunya kurang tepat, walaupun memang benar bahwa penerjemahan melibatkan kata-kata, tapi bukan hanya pada tingkatan kata-kata saja. Seorang penerjemah mempunyai kualifikasi persyaratan khusus sebagaimana telah dibahas pada pertemuan kelompok sebelumnya. Umumnya proses penerjemahan diawali dengan mengkaji seluruh teks sebelum mulai menerjemahkannya. Setelah memperoleh gambaran tentang pesan teks penerjemah, bisa memecahkan menjadi bagian-bagian teks ukuran besar, kecil, klen, jenis unitnya akan tergantung kepada sifat teks, panjang pendeknya, tingkat kesulitannya, dan termasuk kemampuan
penerjemah. Berikut adalah gambaran sebuah model dari proses pikir atau internal yang dilakukan seorang penerjemah saat melakukan penerjemahan. Yang pertama yaitu analisis. Pada tahap ini penerjemah melakukan analisis struktur lahiriah pada bahasa sumber. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan hubungan tata bahasa dan maksud suatu perkataan atau frase. Yang kedua yaitu transfer. Setelah menganalisis hasil penganalisisan tersebut selanjutnya dipindahkan ke dalam otak penerjemah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Yang ketiga ada restrukturisasi. Bahan yang sudah dipindahkan itu distrukturkan kembali dengan catatan berita yang dihasilkan nanti sesuai dengan gaya bahasa sasaran tersebut. Yang terakhir yaitu revisi atau penghalusan hasil terjemah. Apabila telah selesai restrukturisasi, maka langkah selanjutnya adalah menguji dan mengevaluasi hasil terjemahan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau memperkuat hasil dari terjemahan bahasa dari bahasa sasaran tersebut. Proses strategi penerjemahan. Strategi penerjemahan berarti taktik yang dilakukan penerjemah saat mendapati teks yang dalam unit lebih kecil. Pengetahuan akan strategi penerjemahan sangat penting bagi seorang penerjemah. Mencari Hidayatullah dalam teorinya mengenai strategi penerjemahan Arab Indonesia mengungkapkan terdapat 4 macam, diantaranya mengedepankan, mengakhirkan, menambahkan, membuang, dan mengganti. Macam-macam strategi yang digunakan oleh penerjemah dalam menghadapi berbagai teks yang berinovatif. Yang pertama, penambahan. Penambahan terjadi pada kata-kata dalam teks sasaran. Hal ini dikarenakan struktur teks sasaran mengharuskan adanya penambahan kata sesuai dengan teks sumber. Penambahan tersebut dilakukan demi keberterimaan struktur luar bahasa sasaran. Contohnya bahasa sumber ayi kitabin takra'u yanfa'u. Bahasa sasarannya buku apa saja yang kamu baca akan memberi manfaat untukmu. Pada terjemahan itu terlihat strategi penambahan kata yang digunakan, yaitu kata yang dan akan. Yang kedua, pembuangan. Pembuangan kata juga terjadi karena mengharuskan adanya sebuah pengurangan struktural di dalam teks sasaran. Konsep strategi ini tak jauh berbeda dengan strategi sebelumnya, yaitu dengan melakukan pembuangan kata dalam bahasa sasaran yang disebut dalam bahasa sumber. Contohnya dalam bahasa sasaran, suatu hari Ahmad pergi memancing. Pergi memancing kan pergi, jadi perginya itu ditinggal aja, jadi pergi memancing. Hasil terjemahan tersebut menunjukkan bahwa adanya pembuangan partikel kata dalam bahasa sumber. Kemudian yang ketiga, literal. Strategi ini merupakan pengalihan makna secara langsung teks sumber ke dalam teks sasaran yang sepadan secara gramatikal. Contohnya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Bahasa sasarannya, janganlah biarkan tanganmu terikat pada lehermu. Kemudian yang keempat, mengedepankan, mengakhirkan. Strategi ini mengharuskan penerjemah mengedepankan kata yang letaknya di akhir dalam bahasa sumber, atau mengakhirkan yang letaknya di depan bahasa sumber di saat menerjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Contohnya, dalam bahasa sasarannya Islam telah membatasi poligami. Kalau dalam bahasa sumbernya dibalik laqad haddal Islam, di awalnya yang dibalik. Kemudian yang kelima, pemadanan budaya. Strategi ini berhubungan dengan budaya yang melatar belakanginya. Contohnya, bahasa sasarannya sebelum memanah, isi dahulu tabung anak panah. Bahasa sasarannya sedia payung sebelum hujan. Jenis terjemahan yang telah mengalami pemadanan budaya di atas akan lebih dipahami oleh pembaca. Kemudian yang keenam, transkripsi.
Strategi ini merupakan proses pengalihan kata atau frasa dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan menyalin bentuk hurufnya. Umumnya strategi ini terkait dengan nama orang, nama geografis, nama koran atau majalah, nama jalan, nama penerbitan, nama institusi, objek kebudayaan, istilah-istilah pengetahuan yang belum ada di bahasa sumber. Contohnya Muslimin, Amerika, dan lain-lain, nama tempat. Kemudian yang ketujuh, modulasi. Pada strategi ini, penerjemah memberikan padanan yang secara semantik berbeda sudut pandang artinya atau cakupan maknanya. Akan tetapi dalam konteksnya memberikan pesan atau maksud yang sama. Contohnya, dalam bahasa sumbernya ista'ala ra'su saiban, bahasa sasarannya kepalaku telah ditumbuhi uban. Salah satu contoh di atas, pada frasa tersebut terjadi perubahan sudut pandang dari pola aktif bahasa Arab ista'ala ra'su menjadi pola pasif dalam bahasa Indonesia. Contoh itu adalah salah satu bentuk penerjemahan modulasi. Terima kasih. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari kelompok 5 yang berkelompokkan dengan Abdul Hadi, Ahmad Martafani, dan Fatahur Rahman, dan saya sendiri Muhammad Anis. Saya akan sedikit sebagai penutup akan memberikan kesimpulan daripada makalah ini. Jadi sebagai proses penerjemahan adalah langkah-langkah yang dilakukan penerjemah untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang akan diterjemahkannya atau ke dalam bahasa yang ada yang akan dipahami oleh circle-nya atau oleh orang-orang yang di sekitarnya. Nah, banyak sekali pandangan yang menyatakan bahwa penerjemah ini adalah hal yang sepele dan hal yang mudah. Akan tetapi, sebuah terjemah ini membutuhkan keahlian khusus yang mana seorang penerjemah itu harus mempersiapkan sesuatu yang matang. Dan seorang penerjemah mempunyai kualifikasi persyaratan khusus sebagaimana telah dibahas pada pertemuan kelompok sebelumnya. Umumnya, proses penerjemahan diawali dengan mengkaji seluruh teks sebelum memulai menerjemahkan. Artinya, seorang penerjemah dia akan mutolaah atau dia akan mempelajari daripada konteks-konteks tersebut, teks-teks tersebut sebelum dia menerjemahkannya ke dalam bahasa tersebut. Dan setelah penerjemah memperoleh gambaran tentang isi pesan teks tersebut, penerjemah bisa memecahkan menjadi bagian-bagian teks ukuran besar, kecil, klein, jenis unitnya, dan tergantung kepada sifat teks tersebut, panjang pendeknya, tingkat kesulitannya, dan termasuk kemampuan daripada penerjemah. Dan bagi seorang mutarjim atau seorang penerjemah, ia akan membutuhkan keahlian khusus terdapat daripada 5 perkara, yaitu yang pertama adalah analisis. Analisis ini adalah ia memperhatikan daripada analisis struktur lahirnya bahasa sumber tersebut. Tujuannya untuk menganalisis ini adalah untuk menemukan hubungan tata bahasa dan maksud suatu perkata tersebut. Dan yang kedua adalah transfer. Transfer ini maksudnya adalah setelah menganalisis hasil penganalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari kelompok 5 yang berkelompokkan dengan Abdul Hadi, Ahmad Martafani, dan Fatahur Rahman, dan saya sendiri Muhammad Anis. Saya akan sedikit sebagai penutup akan memberikan kesimpulan daripada makalah ini. Jadi sebagai proses penerjemahan adalah langkah-langkah yang dilakukan penerjemah untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang akan diterjemahkannya atau ke dalam bahasa yang ada yang akan dipahami oleh circle-nya atau oleh orang-orang yang di sekitarnya. Nah, banyak sekali pandangan yang menyatakan bahwa penerjemah ini adalah hal yang sepele dan hal yang mudah.
Akan tetapi, sebuah terjemah ini membutuhkan keahlian khusus yang mana seorang penerjemah itu harus mempersiapkan sesuatu yang matang. Dan seorang penerjemah mempunyai kualifikasi persyaratan khusus sebagaimana telah dibahas pada pertemuan kelompok sebelumnya. Umumnya, proses penerjemahan diawali dengan mengkaji seluruh teks sebelum memulai menerjemahkan. Artinya, seorang penerjemah dia akan mutolaah atau dia akan mempelajari daripada konteks-konteks tersebut, teks-teks tersebut sebelum dia menerjemahkannya ke dalam bahasa tersebut. Dan setelah penerjemah memperoleh gambaran tentang isi pesan teks tersebut, penerjemah bisa memecahkan menjadi bagian-bagian teks ukuran besar, kecil, klein, jenis unitnya, dan tergantung kepada sifat teks tersebut, panjang pendeknya, tingkat kesulitannya, dan termasuk kemampuan daripada penerjemah. Dan bagi seorang mutarjim atau seorang penerjemah, ia akan membutuhkan keahlian khusus terdapat daripada 5 perkara, yaitu yang pertama adalah analisis. Analisis ini adalah ia memperhatikan daripada analisis struktur lahirnya bahasa sumber tersebut. Tujuannya untuk menganalisis ini adalah untuk menemukan hubungan tata bahasa dan maksud suatu perkata tersebut. Dan yang kedua adalah transfer. Setelah menganalisis daripada hasil analisis tersebut, selanjutnya akan dipindahkan ke dalam otak penerjemah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dan yang ketiga adalah restrukturisasi. Bahan yang sudah dipindahkan itu distrukturkan kembali dengan catatan berita yang dihasilkan nanti sesuai dengan gaya bahasa dan sasaran tersebut. Lalu setelah yang demikian itu sudah diproses oleh para mutarjim atau seorang penerjemah, maka adalah proses terakhir, yaitu adalah revisi atau penghalusan daripada hasil terjemah tersebut, untuk menghaluskan daripada kata-kata tersebut. Dan apabila setelah selesai daripada restrukturisasi, maka langkah-langkah selanjutnya adalah menguji atau mengevaluasi hasil terjemahan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau memperluas daripada hasil terjemahan dan memperbagus kata-kata daripada ketika kita menerjemah tersebut. Dan di dalam proses penerjemah ada pula strategi. Strategi ini untuk kita bisa memperhalus kata dan memperindah kata tersebut agar yang menerjemah dan yang ingin diterjemahkan ke dalam bahasa tersebut merasa akan lebih indah dan akan lebih baik ketika ia memahami sesuatu bahasa di dalam terjemahan tersebut. Di antaranya adalah penambahan kata-kata daripada penambahan kata di dalam terjemah tersebut, dan ada pula pembuangan yang kedua. Yang kedua ini adalah pembuangan kata, juga terjadi karena mengharuskan adanya sebuah pengurangan kata struktural di dalam terjemahan tersebut. Dan yang ketiga adalah literal. Literal ini maksudnya adalah pengalihan kata secara langsung, yang mengalihkan kata secara prasa atau klausa secara kata per kata. Jadi makna per makna atau kata per kata sesuai makna yang terdapat di dalam kamus tersebut. Dan strategi yang nomor 3 ini, literal ini, juga bisa dikatakan dengan strategi harfiah, yang mengubah kata dengan satu kata yang lain secara makna atau secara langsung. Dan yang keempat ada strategi mengedepankan dan mengakhirkan daripada kata-kata terjemah tersebut. Yang dimaksudkan dengan strategi mengakhirkan atau mendahulukan kata adalah penerjemah mengedepankan kata yang letaknya di akhir dalam bahasa terjemah atau mengakhirkan yang letaknya di depan bahasa terjemah tersebut. Pada saat menerjemahkan ke dalam bahasa, tujuannya untuk menyelaraskan atau menyelaraskan susunan gramatikal kedua bahasa yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan kaidah perbuatan kalimat khususnya dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu sangat berbeda. Ketika berbahasa Arab ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
itu artinya sangatlah jauh berbeda daripada kata dan arti tersebut. Makanya ada bahasa secara global, sekiranya orang yang membaca itu ia memahami daripada kata-kata tersebut, walaupun artinya tidak sesuai, akan tetapi maknanya ia mempunyai makna yang sama dengan arti yang akan sesudahnya. Itu insya Allah. Dan yang kelima adalah pemadanan budaya. Pemadanan budaya ini maksudnya adalah kita melihat budaya yang akan melatar belakanginya. Dengan kata lain, hal ini memungkinkan adanya pengalihan unsur budaya, bisa ke dalam budaya dan bisa juga yang memiliki sifat dan karakteristik yang sepadan. Dan yang keenam adalah transkripsi. Strategi ini bisa merupakan proses pengalihan kata atau frasa daripada bahasa-bahasa tersebut ke dalam bahasa dengan menyalin dengan bentuk-bentuk dan huruf-hurufnya. Proses ini biasanya diikuti dengan proses translate atau disebut juga transliterasi dan naturalisasi dalam bahasa Arab tersebut, bukan translate ya. Maksud dan yang terakhir adalah modulasi. Modulasi ini maksudnya adalah pada strategi ini penerjemah memberikan pandangan yang secara sinematik, berbeda sudut pandang artinya atau cakupan maknanya, akan tetapi di dalam konteksnya memberikan pesan atau maksud yang sama. Nah, strategi ini digunakan apabila penerjemahan kata-kata dengan makna literal tidak menghasilkan terjemahan yang baik ataupun yang sempurna. Jadi ada beberapa strategi di atas merupakan berbagai langkah yang dilakukan penerjemah saat mendapati sebuah teks. Namun demikian tidak serta-merta penerjemah terfokus hanya pada satu strategi dalam melakukan kegiatannya untuk menerjemahkan. Semuanya digunakan oleh penerjemah tergantung jenis teks yang dihadapinya. Teori strategi sangat penting demi memberikan maksud yang ingin disampaikan oleh teks tersebut dalam bentuk unit teks yang lebih kecil dan lebih halus untuk bisa dipahami oleh orang-orang sekitar, orang-orang circle-nya, dan orang-orang yang ingin membaca terjemahannya tersebut. Nah, dengan demikian daripada proses-proses penerjemahan tersebut, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan, kehilafan, tolong dimaafkan. Dan apabila ada terjadi ketidakpahaman, bisa ditanyakan lagi kepada pemateri yang lain dan kepada kita orang semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.